Baik, selamat pagi semua. Pagi hari ini kita akan membahas tentang kompas geologi dan cara pemakaiannya. Karena kompas ini sangat penting kita untuk di lapangan. Jadi kegunaannya macam-macam. Kompas bisa untuk mengukur azimut, arah, untuk plotting satu lokasi, dua lokasi seperti yang kalian diajarkan kemarin di GL1. Terus kemudian untuk pengukuran bidang maupun garis gitu ya. Bidang itu meliputi perlapisan batuan, terus kemudian bidang sesar, foliasi itu bidang. Terus kemudian untuk mengukur gores garis. Nanti caranya bagaimana? Nah, kita sampaikan. Tetapi kita akan membahas dulu secara umum kompas geologi dulu ya. Nah, kompas geologi itu sebenarnya macam-macam gitu ya. Tergantung negaranya masing-masing. Nah, kalau di Amerika itu ada kita sebut sebagai kompas Branton, seperti yang di ini, ya kompas ini namanya kompas Branton. Kalau kompas Branton ada dua. Kalau saya tunjukkan, boleh saya tunjukkan seperti ini kompas geologinya, ya mudah-mudahan kelihatan. Nah, kompas geologi yang Branton itu ada dua. Yang ini dulu awalnya itu pakai besi. Tetapi harganya jauh lebih mahal, itu bisa sampai 6 juta. Tetapi kalau untuk bisa terjangkau harganya, kemudian yang ini diganti oleh fiber. Jadi harganya jauh lebih murah, hampir setengahnya, mungkin 3 juta atau 4 juta. Ini kompas geologi yang di lab punya, ya. Mudah-mudahan nanti kalau praktikum pemetaan kalian bisa menggunakan kompas geologi ini, kompas Branton namanya. Kemudian kalau yang di Prancis itu ada merek ya, namanya Seik Universal. Terus kemudian kalau orang Swiss itu pakai Meridian. Kemudian orang Swedia ini menggunakan Silva yang ini kompas Silva. Terus kemudian kalau Jepang ada mereknya Tamaya. Terus kemudian yang Jerman itu pakai Great Tube. Nah, tapi kita di Indonesia memakai yang rata-rata orang memakai yang ini, yang kompas geologi Branton, atau kadang kalau di perusahaan-perusahaan mineral, ya perusahaan-perusahaan mineral gitu ya, eksplorasi mineral logam, itu kadang memakai yang ini. Jadi Silva. Prinsipnya hampir sama kompasnya. Ya. Akan berbeda lagi dengan kompas pandu namanya nanti ya. Kompas pandu itu ya kompas kalau kita pencinta alam itu hanya untuk mengetahui arah utara, selatan, timur dan barat saja. Terus hanya untuk nembak azimut, tapi tidak bisa digunakan untuk mengukur bidang maupun garis. Nah, kompas geologi sebenarnya kalau kita lihat ya yang di Branton ini, itu ada bentuknya yang segi 8. Nah, bentuk segi 8 itu yang punya seperti ini. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tapi nanti ada yang bentuknya segi 4, hanya kotak saja, seperti yang di gambar awal tadi. Terus kemudian kompas Branton yang ini itu modelnya ada dua juga. Yang tipe azimut 0 sampai 360 derajat, ini yang tipe azimut. Mudah-mudahan bisa kelihatan. Itu dari 0 sampai 360 derajat. Tapi ada juga nanti yang kompas Branton gini yang tipe kuadran. Tipe kuadran itu nanti dari 0, 90, terus nanti 90-nya ini ke bawah juga 90 lagi. Nanti dia ada di tipe kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, maupun kuadran 4. Seperti kalau kalian diajari geologi struktur gitu ya. Oh, strike sekian itu di kuadran 3, strike sekian di kuadran 2, seperti itu. Nah, yang kita punya itu yang tipe azimut, yang 0 sampai 360 derajat. Ini biasanya di Amerika, yang ini biasanya dipakai di Amerika. Tapi kalau kita pakainya yang ini, 360, yang tipe azimut. Nah, ini yang saya sampaikan tadi, ada perbedaan antara kompas geologi dengan kompas pandu.
kompas pandu itu hanya kompas biasa gitu ya untuk mengetahui arah utara, hanya berbeda. Kalau kompas pandu ini itu atau ini north gitu ya. Kalau kompas pandu sebelah kanan ini east. Tapi kalau di geologi yang sebelah kanan ini adalah west. Ini mudah-mudahan terlihat ada tulisan west di situ. Ya, east sama west terbalik kompas geologi. Jadi east-nya ada di sini. Kalau kompas pandu ini adalah west. Ya. Nah, terus kemudian di kompas geologi itu ada klino. Klino itu yang ini saya putar-putar bergerak ini. Ini namanya klino. Di kompas pandu tidak ada. Ini yang saya putar-putar ini adalah klinonya. Ini untuk mengukur kemiringan. Baik kemiringan perlapisan batuan maupun kemiringan lereng, slope. Ini nanti kalau kalian mengukur kemiringan lereng menggunakan yang ini. Untuk kemiringan batuan juga menggunakan yang ini. Nah, ini komponennya. Jadi komponen di di kompas ini ada namanya visir, yang ini namanya visir. Terus kemudian ada piringan ini, piringan derajat ya, dari 0 sampai 360 derajat. Terus kemudian ada yang ini, yang ini lingkaran, terus ada tengahnya ini namanya bull's eye atau nivo kotak biasanya. Ini untuk mengukur azimut. Jadi ketika mengukur azimut, di sini ada gelembung. Kalau kalian perhatikan di sini di kompas ini ada gelembung, kelihatan gelembungnya. Kelihatan, Pak. Ya. Nah, ketika kalian mengukur begini, ya, mengukur azimut, posisinya kan begini. Gelembung ini itu harus ada di tengah lingkaran itu yang hitam. Artinya ketika gelembung itu ada di tengah, itu posisi kompas ini datar. Ya, jangan mengukur azimut nanti gelembungnya belum di tengah. Kalau gelembungnya belum di tengah, ini jarumnya masih bergerak nanti. Ya, jarumnya bergerak. Nah, ketika sudah di tengah, sudah pasti ini dikunci. Ini ada cenilan ya, Pak ya. Di sini ini atau yang di sini, nah ini itu untuk pengunci. Jadi ketika kalian sudah posisinya sudah pas gitu ya, azimutnya ini langsung dikunci. Nanti jarumnya tidak bergerak. Begitu tidak bergerak, kalian baca arah north-nya ini, jarum north ya. Ini ada tulisan N ya, N itu north. Nah, itu dibaca sudutnya berapa. Sudutnya berapa. Kemudian ada kaca. Ini kaca. Kaca ini bukan untuk, kalau orang Jawa itu bukan untuk pengilon gitu ya, bukan untuk ngilo gitu ya. Tetapi ini untuk melihat atau membaca ketika kalian mengukur azimut. Nanti posisinya begini kalau mengukur azimut. Jadi ini reflektor. Jadi ini bisa kalian baca atau di sini. Nanti kalau kalian lihat objek yang jauh itu dari sini. Ya, terus kemudian setelah itu kita kunci. Terus ada lubang ini. Ini ada lubang. Di cerminnya ini ada lubang. Nanti gunanya untuk mengukur kemiringan yang ini. Terus kemudian ini ada garis. Jadi garis ini untuk ini ada cenilan ya, kalau orang Jawa bilang cenilan gitu ya. Ini ada lancip gitu. Nah, lancipnya ini harus sejajar sama garis ini. Ketika kita mau mengukur slope maupun mengukur azimut. Jadi posisinya harus sejajar. Terus kemudian di sini kalau kalian lihat ini adalah yang bagian yang ini ya. Ini gunanya untuk mengkoreksi yang ini tadi ya. Ini gunanya untuk mengkoreksi sudut ini. Seperti yang saya sampaikan kemarin ketika kalian belajar deklinasi itu ya. Artinya jarum yang ini di sini ada jarum. Nah, jarum itu kan nolnya tidak berimpit. Ya, artinya sudah dikoreksi ini. Nah, nanti saya ajarkan ketika sudah masuk ke deklinasi. Ini bagian-bagian. Terus kemudian biasanya kompas Branton itu dilengkapi wadah ini.
Jadi ada ini kulit asli, gitu ya. Jadi kalau yang baru itu warnanya coklat bener, tapi kalau ini sudah lama, gitu ya, kulitnya jadi warnanya hitam. Kalau warna aslinya coklat, ini. Jadi kompas tinggal kita masukkan. Nah, caranya ngelipet kompas ini ya, ini harus posisinya jangan begini. Kalau posisinya begini, kalau ditekuk gini kacanya pecah. Jadi harus disejajarkan dulu, ini baru ditekuk. Terus kemudian yang ini juga harus ditekuk ke dalam dulu, baru kita tutup. Nah, begitu kita tutup, kita masukkan di ini kompas, di sarungnya. Kemudian ini penguncinya. Terus kemudian di belakang ini kalau kalian lihat ini ada pengait. Nah, ini biasanya kalian masukkan di ikat pinggang. Ya, dimasukkan di ikat pinggang. Jadi nggak perlu bawa-bawa begini. Ini dicentelkan atau dimasukkan ke ikat pinggang. Gunanya nanti kalau kita buka ya tinggal kita buka terus kita ambil. Nah, di sini juga tasnya itu dibuat seperti ini. Ada lengkungan. Ini gunanya ketika kita masukkan gini kan ada lubang ini ya. Nah, ini untuk bisa narik. Kalau ini sejajar agak susah ngambilnya. Ini untuk kompas, komponen-komponennya ya. Ini. Nah, sekarang kita masuk ke jarum kompas. Nah, jarum kompas ini, yang ini ya, biasanya juga ada yang seperti ini modelnya. Modelnya seperti ini, ada tulisan N. Bentar. Nah, di sini ada di jarumnya itu gitu ya, jarum ini ada tulisan N. Itu enak gitu. Jadi N itu dari North, singkatan dari North. Tapi ada juga kompas geologi itu yang North-nya ini hanya diberi cat putih. Artinya kalau ini ada cat putih, ini North-nya. Terus kemudian biasanya juga di sini ada pemberat untuk nanti mengatur. Kalau yang lama-lama di sini ada semacam spiral kawat gitu ya. Ini untuk mengatur si jarum ini agar datar posisinya. Jadi kalau dia nanti posisinya begini, oh berarti yang ini yang sini lebih berat gitu ya. Nah, apa namanya? Kawat spiralnya itu harus dimajukan agar nanti posisinya jadi begini, posisi jarumnya. Posisi jarum itu harus datar begini. Ini jarum kompas. Nah, jarum kompas ini yang menggunakan magnet. Ya, menggunakan magnet. Makanya kompas ini yang diukur adalah utara magnet. Sedangkan peta yang digunakan adalah utara sebenarnya atau utara geografi tadi. Nah, ketika di peta itu ada deklinasi, itu yang harus dikoreksi agar utaranya magnet dari kompas ini itu sejajar dengan utara geografi atau utara sebenarnya. Kemudian piringan pembagian derajat yang ini ya kelihatan. Ini piringan, jadi di kompas ini juga ada piringan yang ini yang di sini. Ini piringan ini. Nah, piringan ini sebenarnya bisa diputar-putar untuk mengkoreksi deklinasi tadi dari ini. Ini ada semacam skrup gitu ya, ada ini nanti bisa menggunakan obeng begini. Nah, ini nanti kalau kita putar akan berputar nanti kalau sudah masuk ke deklinasi. Nah, gunanya ini tadi ya. Jadi utara bumi itu ada utara magnetik dan ada true north gitu ya. Nah, ini yang perlu dikoreksi nantinya. Nah, ini yang koreksinya. Ini. Jadi kalau kita lihat ini mudah-mudahan terlihat itu nolnya jarum ini yang di tengah ini ada semacam seperti jarum gitu ya. Ini kalau kalian lihat itu nolnya tidak berhimpit. Nah, ini harus kita koreksi dulu, kita nolkan dulu, baru nanti kita koreksi dengan menggunakan apa namanya deklinasi tadi. Nah, kalau kalian perhatikan, mudah-mudahan bisa terlihat ini ya. Ini kalau saya putar, yang ini
Yang ini kalau saya putar pakai obeng, perhatikan piringannya. Mudah-mudahan bisa terlihat. Ini piringannya. Nah, bisa terlihat piringannya bergerak. Ini piringannya kan bergerak ya. Tuh. Bisa kelihatan? Bisa, Pak. Ya, piringannya itu ini bergerak. Nah, ini kalau saya putar, ini saya putar lah, itu piringannya kan bergerak itu. Nah, itu nolnya harus pada jarum putih itu. Pertama, dibuat seperti itu, baru nanti kita koreksi kembali dengan menggunakan deklinasi. Nah, deklinasi tadi ya, jadi kalau di peta itu ada yang, karena yang ini pakai jarum magnet, itu makanya ketika mengukur, baik itu azimut maupun mengukur strike dip, itu jauhkan dari palu geologi. Palu geologi itu kan besi, besi nanti akan memengaruhi magnetnya ini. Jadi akan memengaruhi magnetnya dari jarumnya. Jadi usahakan ketika mengukur, itu baik mengukur azimut nanti ya, mengukur azimut, itu di tubuh kita jangan ada besi. Baik gesper, ya ikat kepalanya, ikat pinggang itu kan kadang ada yang besi. Nah besi itu akan nanti mengaruhi jarum ini, jadi pembacaannya akan salah. Ya kalau misalnya kepala ikat pinggangnya itu dari besi, dilepas dulu ikat pinggangnya agar pembacaannya pas. Itu deklinasi, ya deklinasi. Nah, apa bedanya dengan inklinasi ini? Inklinasi itu tadi jarumnya, jarum apa? Jarum ini, jarum dari kompas itu harus posisinya datar begini. Nah, ketika jarumnya ini miring, ya, sudut yang dibentuk antara garis horizontal dengan jarum magnet inilah yang kita sebut sebagai inklinasi. Itu bedanya inklinasi dengan deklinasi. Kalau deklinasi dari utara magnet, ya sudut yang dibentuk antara utara magnet dengan utara sebenarnya. Tetapi kalau inklinasi itu sudut yang dibentuk antara bidang horizontal dengan kemiringan jarum ini. Nah, jarum ini harus posisinya datar. Posisinya datar. Kalau belum datar, untuk mengetahui posisinya datar, ya tadi yang gelembung, yang bullseye ini gelembungnya harus dimasukkan dalam lingkaran hitam. Kalau gelembungnya sudah masuk di lingkaran hitam yang bullseye ini, terus jarumnya bisa bergerak bebas, itu artinya jarumnya sudah keadaan horizontal. Kalau bullseye-nya, gelembungnya sudah masuk di bullseye, tetapi jarumnya tidak bergerak bebas, artinya jarumnya ini ada salah satu jarum yang kena kaca ini ada kaca. Jadi posisinya miring begini. Nah, ini harus kita perbaiki. Nah, perbaikinya ini juga bisa. Ini di sini ini kaca, terus di pinggirnya itu ada logam. Nah, logamnya ini kita lepas dulu, terus kacanya kita lepas, terus baru kita jarumnya kita ambil, terus kemudian kita sesuaikan agar posisi jarumnya keadaan horizontal. Kemudian klinometer. Tadi kalau yang jarum dengan piringan tadi untuk mengukur azimut gitu ya, arah kita, posisi kita gunanya untuk plotting lokasi. Kemudian ada klinometer yang ini yang saya putar-putar ini bergerak bebas nih klinometer. Nah, klinometer yang dibaca adalah sudut yang di dalam ini. Bukan yang sudut di luar ini, tapi yang sudut di dalam ini. Karena kemiringan lereng, kemiringan batuan itu kalau dia tegak itu sudutnya 90. Makanya di sini 90, di sini 90. Terus kemudian ini ada garis. Ya. Jadi ketika kalian mengukur ini ya kemiringan, ini ada gelembung. Gelembungnya ini harus pada posisi di tengah begini. Ketika sudah posisi di tengah, kompasnya diangkat tidak apa-apa. Nah, yang kita baca yang ini. Garis ini nanti berimpit di sudut berapa? Ya, garis ini kalau berimpitnya di 20, ya berarti dia kemiringannya 20.
Jadi ini yang diputar-putar bagian yang ini. Ini jadi yang ini bagian yang ini di belakang ini ada apa namanya penguncinya ini ya. Ini yang ini bisa diputar-putar untuk menggerakkan si klinonya ini. Nah, tinggal kita gerakkan, kemudian gelembungnya ini harus masuk di sini. Jadi kalau misalnya kita tempelkan wes gitu ya, ini kita tempelkan wes, terus kemudian yang belakang ini kita putar-putar, misalnya ini kemiringannya begini gitu ya, terus ini gelembung, nah ini ada gelembung nivonya, gelembung airnya, nah itu harus di tengah. Nah kalau sudah posisi di tengah ini sudah kita lepas tidak apa-apa. Kemudian kita baca ya garis ini. Garis ini berimpit di mana? Kalau ini berimpit garisnya itu berimpit di 45. Artinya kemiringan itu 45. Nanti ngukur slope pun juga gitu. Ketika sudah masuk di gelembungnya gelembungnya ini masuk di sini, itu langsung dilepas tidak apa-apa. Berbeda dengan yang ini. Kalau ngukur azimut tadi, ketika sudah pas, ini yang dipencet. Ini penguncinya dari jarum ini. Jadi penguncinya. Nah, tadi yang ada dua kan ya. Yang ini ada tulisannya N tadi, terus yang satu warna putih. Kalau yang warna putih adalah utara. Kalau untuk mengukur azimut, ini piringan ini yang dibaca. Ini penguncinya. Jadi kalau sudah pas gitu, ini dikunci, ditekan aja. Ketika ini ditekan, ini kan posisinya jarum ini akan naik, nah apa berhenti di kaca. Itu ibaratnya dikunci. Nah setelah dikunci, nah kalian baca di sini. Kalau ini 220, 20, terus kemudian ini masing-masing garis ini adalah 1 derajat. Ini kalau ada 2 berarti 222. Jadi north 220 derajat east, itu penulisannya. Ini untuk baca klino. Kemudian ada visir, visir itu yang ini, ya visir yang ini, bagian yang ini ada dua bisa ditekuk, yang satu yang di atas ini bisa kita tekuk, maupun yang di sini, yang di bawah ini bisa kita tekuk begini. Ya, nah ini gunanya untuk ini, ya cenilnya ini itu nanti harus sejajar sama garis ini, garis yang ada di cermin reflektornya ini, cermin reflektornya. Nah, ketika posisinya sudah pas, itu nanti tinggal dibaca tadi, dikunci terus kemudian dibaca. Nah, pemakaian kompas geologi tadi saya sampaikan untuk mengukur bidang maupun untuk mengukur garis, kemudian untuk mengukur arah dengan azimut, ya. Nanti kita ajarkan. Nah, kemudian penggunaan kompas untuk mengukur bidang kemiringan lapisan batuan, terus kemudian bidang sesar, gores garis, itu bisa kalian lihat di video profil dan lintasan ketika GL. Ini barusan juga sudah saya upload profil dan lintasan itu di YouTube saya. Jadi nanti kalian bisa lihat caranya mengukur bidang perlapisan, bidang sesar, maupun gores garis. Kalau foliasi bagaimana untuk mengukurnya? Sama dengan kita mengukur perlapisan batuan. Terus kekar bagaimana? Sama seperti pengukuran perlapisan. Ya, jadi yang diukur hampir sama caranya. Caranya hampir sama. Nah, kalau misalnya dulu ada yang tanya waktu GL, Bu, kalau foliasi itu kan kadang tidak datar begini, dia kadang meliuk-liuk. Nah, dicari yang arah umumnya. Dicari yang arah umumnya. Jadi kalau foliasi itu nanti bukan seperti perlapisan batuan, kalau perlapisan jadi kalau perlapisan batuan kan kadang garisnya begini atau begini gitu ya. Tetapi kalau foliasi itu kadang begini, dia meliuk-liuk gini. Ya, ini. Jadi foliasi.
Makanya simbolnya foliasi itu juga seperti ini, bukan simbol seperti lipatan. Nah, kalau seperti ini bagaimana Pak ukurnya? Kan ada dua bidang, yang ini begini, yang ini begini. Nah, kalau seperti ini dicari arah umumnya. Kalau seperti ini kan arah umumnya begini nih. Nah, yang diukur adalah yang bagian ini. Bagian yang di sini. Strike dip-nya foliasi diukur di sini. Ya. Ini untuk mengukur strike. Jadi kalau ada bidang miring begini, sisi is yang kita tempelkan. Jadi yang posisi is ini, bagian yang ini, yang is ini, bagian yang ini kita tempelkan di bidang sesatnya. Jadi kalau kita ada miring, mana ya biar kelihatan begini, ya. Jadi ini bidang miring begini. Nah, posisinya begini ya. Ini sisi yang is, ini ada jarum is, ini kita tempelkan di sini. Dicari gitu ya, dengan memasukkan yang bullseye tadi. Jadi sisi yang is ini ditempelkan, sisi yang sini ditempelkan di sini, terus kemudian ini digeser-geser agar ini gelembung ini masuk di bullseye ini. Bullseye-nya ini gelembung ini masuk di tengah. Begitu masuk di tengah, bacalah sudutnya. N-nya berapa? Setelah dibaca, jangan lupa ini digaris pakai pensil biasa aja. Jadi kalau nanti miring begini ya, terus kemudian ini isnya kita tempelkan sudah terbaca. Nah, ini harus digaris. Nanti harus kalian garis pakai pensil atau pakai paku gitu ya, agar kelihatan nanti strike line-nya. Nah, strike line ini gunanya apa? Untuk mengukur dip. Mengukur dip. Jadi kalau nanti misalnya ya, misalnya ini ada bidang ini ya. Misalnya ini ada bidang begini, dan setelah kalian ukur strike-nya, sisi is ini kalian tempelkan, gelembungnya masuk di tengah, sudutnya sudah dibaca, kalian garis. Nah, mungkin akan bentuk seperti ini. Ya, goresan aja. Gunanya untuk mengukur dip. Kemudian untuk mengukur dip, sisi west yang kalian tempelkan di garis ini tegak lurus. Ya, tegak lurus dari strike line tadi. Jadi sisi west ini ditempelkan dengan, nanti kalau misalnya di sini ada garis gitu, kalian tempelkan tegak lurus. Nah, begitu kalian tempelkan tegak lurus, ini yang diputar-putar sampai gelembung tabungnya ini water pass-nya ini ya, gelembungnya ini masuk di tengah. Setelah masuk di tengah, bacalah ini, garis ini yang berimpit di mana. Kalau ini berimpit di 45, oh berarti di sini adalah kemiringannya 45. Makanya simbol dari strike dip itu adalah strike begini. Gini ya, ini garis, ini tegak lurus begini. Kemudian diberi ini adalah 45 derajat. Ya. Seperti itu. Nah, makanya kenapa ketika ngukur ini setelah sudutnya dibaca itu diberi garis. Nah, kadang agak susah kalau misalnya nanti kemiringannya hampir datar begini. Ya. Kita susah menentukan arah kemiringannya. Nah, bagaimana untuk menentukan arah kemiringannya? Kalian tetesi air aja di sini. Ketika ditetesin air, nanti di permukaan airnya mengalir kemana? Apakah ke sana, atau ke sana? Kalau kalau ngalirnya ke sana, oh berarti kemiringannya ke sana. Gitu. Kemiringannya ke sana. Kalau kita tetesi air, kadang kalau dipnya 10 derajat itu kadang kita bingungan, ini miringnya kemana? Tetesi air aja. Begitu tetesi air, nanti airnya ngalir kemana? Ketika ngalir ke sini, oh berarti ini adalah dipnya. Berarti strike-nya ke sana, tegak lurus dari arah aliran tadi. Jadi
Itu. Jadi kalau misalnya kalau dipnya gini kelihatan gitu ya. Oh, ini miringnya ke sini jelas gitu. Tapi kalau sudah hampir datar gitu, 10 derajat itu kadang susah menentukan arah kemiringannya. Ini untuk mengukur strike dip. Nah, untuk mengukur bidang sesar, pun sama. Itu karena yang diukur adalah bidang ini. Ini seperti ini bidang sesar gitu ya. Ini yang diukur adalah strike dip-nya sama seperti ini. Kemudian yang foliasi itu sama, mengukurnya yang ditempelkan sisi east, kemudian untuk mengukur dipnya adalah sisi west. Kalau kekar bagaimana Pak? Sama, hanya kadang kekar harus kita pakai bidang bantu gitu ya, karena kekar kalau berpasangan kita kan nggak tahu nih ke bawahnya gimana. Nah, kita pasangi bidang bantu, bisa clipboard atau buku seperti ini, baru kita ukur strike sama dipnya. Ini contoh beberapa ngukur strike ya. Jadi sisi east gitu ya. Nah, usahakan kalau sisi east itu jangan dipegang kompasnya, jangan dipegang begini, cukup dipegang kacanya saja ya, kacanya saja gini. Jadi megangnya begini saja. Jadi ditempelkan. Jadi kita putar-putar. Kalau ini kita pegang begini, itu kita pegang begini kan agak susah muternya. Tapi kalau yang kita pegang ujungnya begini, nah ini kita mudah muter-muternya. Ngukur dipnya juga gitu. Jadi kita mengukur dip gitu ya. Ini yang pegang aja di sini, baru kita muter-muternya yang ini kita putar-putar. Seperti itu. Ini untuk pengukuran perlapisan. Jurus dan kemiringan perlapisan batuan. Kemudian untuk shooting. Nah, shooting ini kalian perhatikan posisinya begini. Ini posisi kompasnya begini. Buatlah yang ini paling tidak sudutnya 45 derajat begini. Karena ini berguna untuk melihat. Jadi kalau kita posisinya yang kita amati jauh, itu agak susah. Jadi posisinya begini. Jadi mudah-mudahan kelihatan. Jadi posisinya begini. Posisinya begini, ini ya. Ya, ini ditegakkan, visirnya ini yang ini ditegakkan begini. Cenilnya ini harus sejajar sama garis yang ada di cermin ini. Posisinya di setengah pinggang ini. Makanya di situ ketika tadi saya menjelaskan pengukuran azimut, kadang ini pakai gaspernya ini besi. Nah, kadang palu juga diselipkan di pinggang. Nah, sebelum mengukur azimut ini palu dilepas, gaspernya kalau kepalanya ini besi dilepas. Jadi posisinya di setengah pinggang. Kemudian ini kaca ini untuk melihat yang objek yang jauh. Ketika kita melihat objek jauh, posisi objek itu ada pas di sini, ini pas di sini. Jadi kalian menggunakan reflektornya ini ketika sudah pas, nah dikunci. Kita baca sudutnya. Itu untuk mengukur azimut atau arah. Jadi posisinya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian posisi di sini untuk shooting 2 arah, 3 arah gitu ya, posisi di sini, tempatkan posisinya ini di pinggang, terus kemudian kalian tembak di sana, tembak ke sana, baca sudutnya, terus kemudian plotting yang seperti di GL1 akan ketemu posisi kalian di peta. Jadi usahakan ini ya, yang ini tadi kacanya ini, kaca ini posisinya paling tidak 45 derajat. Nih, makanya ini dibuat sekitar 45 agar ketika kalian di sini kalian bisa melihat kaca, pantulan kaca untuk melihat objek yang jauh. Ini kalau untuk yang azimut. Nah, untuk join kekar sama saja. Kadang kan kekar itu kan hanya kekar berpasangan begini ya. Gini, gini, begini gitu. Nah, di kekar ini itu taruhlah bidang bantu tadi. Disejajarkan dengan si kekarnya. Jadi kalau ini ada kekar di permukaan, ada misalnya ini tangan saya misalnya ini kekar gitu ya, tangan saya ini kekar posisinya begini kan, itu bidang bantunya kalian tempatkan begini.
Nah, setelah kalian tempatkan begini bidang waktunya, bisa menggunakan clipboard maupun kompas, barulah kalian ukur strike maupun dipnya dari kekar itu. Memang lebih enak praktek gitu ya. Nanti mudah-mudahan ini kan praktikumnya bisa online. Jadi kalau kalian pas pemetaan, nanti kalian offline gitu ya, praktikumnya offline. Nanti kita sama-sama kalau di lapangan belajar menggunakan kompas, baik untuk mengukur azimut, mengukur bidang perlapisan, kekar kalau ada, bidang sesar, terus garis-garis. Jadi nanti mungkin di awal-awal kalian pemetaan didampingi oleh asisten. Tapi kalau kalian sudah lancar menggunakan kompas, nanti akan dilepas untuk kalian pemetaan. Ini untuk mengukur liniasi atau arus purba, itu arus purba juga bisa diukur arahnya. Jadi untuk mengukur arah dari dulunya struktur itu arusnya dari sebelah mana. Nah, itu juga bisa kita ukur dengan menggunakan kompas ya. Floodcast itu bisa kita ukur arah kelurusannya, breksiasi gitu ya. Orientasinya breksiasi kita bisa ukur arahnya. Gunanya untuk kalau yang struktur sedimen itu ya floodcast, kita untuk mengetahui dulu arus purbanya dari mana. Gitu. Karena batuannya sudah miring gitu ya. Nanti bisa kita tentukan arah arus purbanya. Kemudian juga ini ada namanya arah kemiringan, bukan dip kemiringan, tapi arah kemiringan. Arah kemiringan. Ini kan miringnya begini. Oh, miringnya kemana sih? Gitu. Nah, di sini miringnya ke arah, misalnya ke arah selatan gitu ya. Ini miringnya ke arah selatan. Jadi trend lineationnya ini lineasi garis-garisnya nanti. Terus kemudian arah ini kemana? Ya kita duduk di sini atau berdiri. Terus kemudian kompasnya tadi sejajarkan dengan ini. Arah lineasinya ini. Kalau sudah baca di azimutnya, piringan yang luar. Piringan luar. Nanti akan ketahuan, oh ini arahnya north sekian derajat east. Artinya bidang ini miringnya ke arah mana. Kalau bidang patahan itu sama seperti yang tadi ya, yang saya ceritakan. Kalau untuk bidang patahan, kalau misalnya bidang sesar, jadi kalau bidang sesar itu kalau di 3 dimensi, ini kan kalau ada, nah bidang sesar kan gini. Yang namanya bidang sesar kan yang di sini kan, yang di sini. Nah ini yang kita ukur dengan strike dipnya tadi sama seperti mengukur bidang perlapisan. Ini untuk bidang sesar. Nah kemudian kalau di sini ada semacam ini breksiasi. Nah breksiasi kita bisa ukur. Caranya bagaimana? Ya kita mendekati ke arah breksiasi ini, ya misalnya ini bidangnya, bidang sesarnya begini, terus di sini ada breksiasi. Breksiasi itu seperti breksi, tetapi terbentuk karena patahan. Nah, karena terbentuk patahan, breksinya, fragmen-fragmennya itu menunjukkan orientasi tertentu. Nah, ketika menunjukkan orientasi tertentu, kita apa namanya, kompasnya kita sejajarkan begini, gini aja, ya. Visirnya ini searah dengan orientasi tadi, kemudian kita baca di piringannya, piringan azimutnya. Ini untuk mengukur bidang patahan. Nah, kemudian kalau untuk mengukur garis-garis, ya, nah di bidang patahan tadi, itu ya, karena ini pergeseran dua bidang, kadang di bidang patahan ini ada namanya gores garis. Nah, gores garis ini biasanya sejajar dengan pergerakan dari hanging wall-nya. Kalau nanti gores garisnya kalian ketemu begini, ya, nah berarti blok ini sebenarnya turunnya itu tidak murni, tapi miring ke sana.
Nah, gores garis ini kita bisa ukur juga gitu. Tren dan plangnya. Jadi arahnya sama, tren itu seperti strike gitu ya. Plang itu seperti dip. Tetapi penulisannya dibalik. Kalau nanti strike dip ya. Kalau strike dip itu penulisannya adalah misalnya not 245 derajat east, 45 derajat. Tetapi kalau gores garis itu penulisannya dibalik karena ini garis. Jadi ini kita ukur misalnya plangnya 10 ya, 10 derajat baru kemudian azimutnya. Ini. Jadi dibalik. Kalau gores garis dipnya dulu atau plangnya ditulis dulu baru strike-nya. Tetapi untuk bidang perlapisan, bidang sesar, foliasi, kekar itu penulisannya seperti ini. Jadi karena bidang nulisnya seperti ini. Tetapi yang garis dibalik yang ini. Nah, bagaimana caranya mengukur ini? Mengukur gores garis ya. Ya sebenarnya sama. Jadi ini gores garisnya terus kemudian kalian pakai alat bantu, bisa clipboard, bisa buku. Nah, hanya saja nanti ngukurnya tidak lagi tidak lagi mengikuti arahnya. Jadi yang ini sejajarkan dengan garis ini. Jadi kalau misalnya ini garis-garisnya gitu ya, terus ini bidang bantunya ini kan punya arah ini. Nah, ini tinggal ditempatkan is-nya. Tampilkan is. Ya, ini sejajar dengan si ini. Jadi kalian tinggal masukkan, terus kemudian ngukur dipnya bukan yang di sini, gitu, tetapi yang di sini karena ini garis-garis. Ini, tapi base-nya ini sudut kompasnya wes ini, harus sejajar jadi wes-nya ini ditempatkan di sini. Bukan dip begini ya, bukan bekerja seperti yang ukur di perlapisan. Karena inilah plangnya, penunjaman. Kalau yang ini arah penunjaman, ini penunjamannya. Jadi penunjamannya ini nanti base-nya kalian tempatkan begini. Nah, baru klinonya ini ya belakang ini putar-putar sampai nipo tabungnya masuk. Ya, jadi kalau yang gores garis berbeda. Jadi ya, untuk dipnya berbeda, bukan yang ini dipnya, tetapi yang ini. Nah, caranya mengukur ini juga sudah ada di di profil dan lintasan, bisa kalian lihat nanti caranya pengukuran bagaimana. Itu sudah saya cara ngukurnya ada yang kemarin di Joko Tuwo itu ada gores garis, kemudian kita ukur tren dan plangnya, tren atau bearing gitu ya. Nah, terus kemudian ada rignya. Jadi kalau yang gores garis gitu ya, ini saya perbesar di sini aja. Saya gambar di sini. Ini ya. Nah, ketika kalian ada gores garis begini, ini kalian tadi kan sudah mengukur di sini, sudah mengukur strike ya. Nah, mengukur strike-nya ini. Nah, sudah mengukur strike dari bidang yang ini. Terus kemudian sudah mengukur gores garisnya, kemudian kita mengukur rig. Rig itu sudut yang dibentuk antara garis ini dengan strike. Bagaimana ngukurnya sudut ini? Ini ya, ya tinggal kalian pakai busur derajat ini. Jadi yang ini sejajarkan dengan strike-nya.
Terus kemudian garisnya ini sampai berpotongan ya, titik nolnya ini posisinya di sini, karena di busur derajat itu kan kalau yang setengah lingkaran, yang setengah lingkaran, busur derajat yang setengah lingkaran, ini kan di tengah ada nol gini ya, ada garis nol begini. Nah, titik ini harus kalian tempatkan di sini. Jadi ya, oke, sebentar, ini saya ini di sini ada nol, di sini kan titik nolnya ya. Nah, nol ini di sini, ini harus kalian tempatkan di sini. Nah, ketika sudah kalian tempatkan ya tinggal baca aja. Nanti kalau misalnya garis-garisnya menunjuk begini ya, sorry guys. Ini garisnya, nanti garis-garisnya begini. Nah, tinggal dibaca aja dari 0 ke sini ini berapa. Di garis-garis. Nah, sudah ketemu ya tinggal kita terus saja. Rig, misalnya 20 derajat. Terus garis-garis, garis-garisnya ya, tadi garis-garisnya berapa ini? 10, 220. 10 derajat, garis-garisnya 220 derajat. Nah, komponen ini gunanya untuk menentukan jenis sesarnya. Nanti kalau kalian praktikum biologi struktur, komponen ini itu untuk menentukan jenis sesarnya. Apakah nanti jenis sesarnya mendatar, murni mendatar, atau dia mendatar turun, atau mendatar naik. Ya, atau sesar naik, atau sesar turun. Gitu ya. Jadi berguna, garis-garis ini berguna untuk menentukan jenis sesarnya. Ya. Kemudian untuk mengukur kemiringan lereng, jadi posisinya begini. Nah, tapi harus janjian dulu. Kalau misalnya di sini orang, gitu ya, biasanya dua orang, di sini orang atau orang. Tapi harus di sebelum yang satu bergerak ke sana, itu harus dilihat posisi mata si pengamat ini itu ada di mana. Jadi kalau misalnya ini ada orang, gitu ya, ini, terus yang di sini mungkin lebih tinggi, misalnya orangnya. Ini. Nah, posisi mata ini di orang ini itu posisinya di mana? Misalnya, oh ini di leher, ya posisinya di leher. Ini orang satu, ini orang dua. Nah, orang dua nanti yang berdiri di sini, berdiri sini. Nah, ketika orang satu ini mengamat, pengamat garisnya ini, jadi ngukur ya. Tadi ini ada visir, terus ini ada cenil, ada lubang tadi ini. Jadi posisinya ini ada lubang, di lubang ini ada garis gitu ya. Terus kemudian yang ini ada visir, yang ada cenilnya. Cenil di sini itu harus sejajar dengan garis ini. Garis ini sejajar dengan lehernya si orang kedua. Nah, sambil melihat, jadi posisinya gini, ya posisinya nanti megangnya begini. Jadi yang tangan ini untuk memutar ini ya, untuk memutar ini posisinya begini. Jadi yang ini kemudian pakai lubang intip yang ini, di lubang intip ini ada garis sejajar, nah garis ini ditempatkan di leher. Kemudian yang ini diputar-putar. Nah, gunanya kaca ini untuk melihat ini, karena kalau posisi gini kita nggak bisa lihat sudut apa namanya waterpassnya, gelembungnya. Nah ini di gini. Nah kita melihat waterpassnya itu di kaca itu. Begitu kacanya sudah di gelembungnya nivotabung itu sudah di tengah, ya sudah, tinggal kita baca sudutnya. Itu untuk mengukur slope dari kemiringan lereng. Jadi kemiringan lereng. Kemudian untuk poligon, jadi seperti kemarin kalian membuat peta kompas geologi dengan metode kompas dan pita ukur itu sama. Tapi
yang diukur azimut. Jadi dari titik 1 ke ini yang lintasan terbuka. Lintasan terbuka itu titik akhirnya tidak kembali lagi ke titik semula. Jadi titik akhirnya itu tidak kembali ke titik semula, ini lintasan terbuka. Kemudian ada yang namanya lintasan tertutup. Lintasan tertutup itu pengamatan itu kembali ke titik semula. Misalnya kalian dari mulai nol, mulai dari O ya, misalnya dari L. Dari L kalian mulai, kemudian buat titik M, N, O, P, itu kembali lagi ke sini. Nah, ini yang namanya lintasan tertutup. Nah, sudut yang dibentuk azimut ya antara L dan M ini dibaca dengan menggunakan kompas ini. Yang posisinya tadi begini, kita baca. Jadi kalian berdiri di L, menembak ke arah M, terus kalian baca sudutnya. Kemudian kalian ukur jaraknya. Kalian ukur jaraknya begini. Terus kemudian sudah dari M ke N. Sama, ukur azimutnya dengan begini. Terus kemudian jaraknya dengan menggunakan apa? Pita ukur, meteran yang 50 meter. Ya, jadi ini kita ukur. Jadi akhirnya nanti bikin poligon. Tetapi kadang ketika kita bikin pemetaan ini ada namanya detail. Jadi pakai yang tongkat yang Yakob gitu, ada yang berdiri sini, ya tinggal ditembak. Kalau misalnya di sini ada pengamatan, di sini misalnya ada justru yang depan ini yang orang geologi. Jadi tahu oh di sini ada kontak misalnya. Ada kontak antara batuan beku dengan batuan metamorf gitu. Nah, yang orang yang pegang tongkat Yakob itu berdiri sini, berdiri di posisi begini. Terus kemudian kalian tembak ke sini. Ini misalnya profil 1 atau detail 1. Dari sini ke sana. Azimutnya berapa? Terus kemudian nanti di sini misalnya ini 1, terus ini misalnya ada batuan metamorf gitu. Ada yang berdiri sini. Nah, dari sini tembak ke sini. Nah, sudutnya ini berapa azimutnya? Jaraknya berapa? Nah, itu yang dengan menggunakan kompas dan pita ukur. Nah, selain dengan menggunakan kompas, itu juga bisa menggunakan langkah. Nah, harus kita sebelum ke lapangan, harus kita ukur dulu. Misalnya kalau 10 langkah itu 4 meter. Gitu. Artinya kalau 20 langkah, itu adalah 20 meter. Tetapi harus diperhatikan juga posisinya nanti naik apa turun. Kalau posisi naik itu langkah kita jadi pendek. Gitu ya. Jadi pendek, jadi perlu ada koreksi langkah. Terus kemudian kalau posisi turun, itu kan kadang langkah kita itu kan nggak konstan ya. Kalau turun pasti jangkahnya akan lebih panjang. Nah itu ada koreksi. Tetapi paling tidak kalian sebelum berangkat membuat poligon begini atau kompas dan langkah di keadaan datar. Oh kalau saya 10 langkah itu 4 meter. Nah tinggal nanti dikoreksi. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, kalau misalnya posisi naik, karena posisi naik mesti jangkah kita akan lebih pendek. 10 langkah posisi naik, itu belum tentu 4 meter, karena langkah kita jadi pendek. Terus kemudian kalau turun, 10 langkah kita turun, itu belum tentu 4 meter, bisa lebih dari 4 meter, karena apa? Langkah kita akan jadi lebih panjang. Nah ini konversi langkahnya. Jadi kalau keadaan datar, gitu ya, kalau lintasan naik dia koreksinya 1, artinya kalau 10 dikali 1. Ini kalau keadaan datar, ya. Kalau miringnya begini 5 derajat, ini dikoreksi segini. Koreksinya ini koreksi naik. Makanya ketika membuat ini, yang ini tadi, nah itu juga diperhatikan slope-nya. Jadi ngukur slope juga. Di sini selain azimut ngukur slope. Ketika ngukur slope berilah tanda. Jadi misalnya ngukur slope gitu ya. Nanti berilah tanda plus 10. Slope minus 10. Artinya ini kalau plus 10 itu posisinya naik. Tetapi kalau plus 10, jadi kalau ini pengamat ya pengukur, ini di 1 posisinya naik begini. Tetapi kalau yang
slope minus, itu pengamatnya di sini, nariknya ke sana. Nah, jadi hati-hati menggunakan tanda ini di lapangan. Jangan sampai salah. Yang harusnya naik gitu ya, harusnya plus kalian tulis minus. Gitu. Nah, salah untuk pembuatan peta geologinya. Nah, kadang ketika kita membuat peta lintasan ini, peta poligon tertutup ini, kan harus kembali. Nah, ketika kembali dari sini kita ukur azimutnya ke titik semula. Terus kita ukur azimutnya, kita ukur jaraknya, posisi poligonnya itu tidak nutup. Jadi, misalnya seperti ini, saya gambarkan. Jadi ketika kalian sudah mengukur di lapangan gitu ya poligonnya, ini mulai dari titik 1, itu, terus kemudian ini titik 2, kemudian ini titik 3, ya kalian ketemu azimutnya, ini azimutnya, jaraknya sudah ketemu, kalian kan gambar, langsung kalian gambar. Ini titik 4, ini, kemudian ini titik 5. Nah, dari titik 5 kalian nembak ke titik 1. Jadi penembak ini, nah ketika kalian gambar, itu posisinya kadang seperti ini. Ini. Jadi tidak nutup ke posisi gini. Mengapa kok tidak nutup dan apakah salah Pak? Enggak, gitu ya. Ya wajar-wajar saja, ya. Jadi banyak kesalahan seperti ini. Ketika kalian menembak sudut azimutnya mungkin tidak pas. Itu bisa saja kesalahan yang terjadi. Kenapa kok ini harusnya dari 5 kalian tembak ke 1, itu garisnya ini kan harusnya pas di sini. Tetapi setelah kalian tembak, kalian plotkan dengan azimutnya, ternyata nggak nutup ini. Nah, kesalahannya pertama bisa karena pembacaan sudut azimut, pembacaan azimut tadi ya. Itu. Terus kemudian jarak, kesalahan jarak. Nah, ketika dari 1 ke 2 begini, kalian ukur itu harusnya pitanya itu harus keadaan kencang. Apa namanya? Keadaan mendatar. Ya, keadaan mendatar gini. Tetapi kadang di lapangan kan posisi pitanya itu apa namanya ya? Kendor gitu ya. Ya, kalau misalnya kita tarik lurus misalnya 10 meter, begitu ini tidak ditarik di pengamat sini dengan pengamat sini, ini tidak posisi tidak apa? Tidak kencang begini, itu bisa saja 10, sekian. Misalnya 10,2 cm. Nah, ketika ini 10,2 yang harusnya jaraknya 10 jadi 10,2, kesalahan ini akan terbawa ke sini. Baik pembacaan sudut di sini akan terbawa semua. Kalau misalnya jaraknya sudah benar, tapi pembacaan azimutnya salah, nanti kesalahan-kesalahan ini akan terbawa. Ada namanya kesalahan kumulatif. Jadi di sini akan terjadi penumpukan kesalahan di titik 5. Ya. Nah, biasanya 2 ini pembacaan azimut sama jarak. Nah, terus bagaimana Pak kalau misalnya poligonnya tidak nutup? Nah, poligonnya ini harus kita koreksi. Ini kan jadinya satu aksen ya. Satu aksen ini harusnya berimpit di 1. Karena kita bikin poligonnya kan sudah nutup gitu. Ya. Jadi prakteknya jadi pengamat ini berdiri di sini, yang di sini nembak ke sana, itu ada di titik sini. Tetapi kenyataannya begitu kita plot, itu posisinya begini. Ya tadi karena salah pembacaan sudut, salah pembacaan jarak. Nah, terus kalau begini, bagaimana Pak? Ya perlu koreksi agar satunya ini berimpit di sana. Berimpit di titik 1. Bagaimana Pak cara koreksinya? Koreksinya ada 2 jenis, gitu ya. Koreksi, itu koreksi grafis, atau koreksi jarak biasanya ya. Terus kemudian ini koreksi sudut biasanya. Nah, koreksi sudut ini lebih rumit, lebih mudah yang pakai yang ini, grafis.
Nah, bagaimana Pak ngoreksinya grafis atau jarak ini? Nah, kita lihat begini. Posisi A1 aksen itu kan harusnya di sini. Nah, buatlah garis dari sini ke sana. Ya, ke sana. Berilah tanda panah. Oh, berarti harusnya dari titik 1 aksen ke 1 ini arahnya ke sana. Ini jaraknya berapa senti? Ya, jaraknya berapa senti? Kalau sudah ketemu sentinya, dibagi ada 1, 2, 3, 4, 5 sendiri. Jadi jarak ini dibagi 5. Nah, kalau ini bagi 5, misalnya 1, 2, 3, 4, 5, gitu ya. Nah, buatlah di titik-titik 2, 3, dan 4 ini sejajar dengan garis ini. Yang arahnya ke sana. Ini bikinlah ke sana, bikinlah ke sana, bikinlah ke sana, bikinlah ke sana. Terus bagaimana Pak ngoreksinya? Ya karena ini di sini, ini satu bagian. Jadi satu ini kalian tempatkan di sini, ini hanya satu bagian. Terus yang titik ini 2 bagian garisnya. Terus yang ini 3 bagian. Yang ini 4 bagian. Yang ini 5 bagian, karena ini ke sini kan, 5 bagian. Nah, ini yang ini saya hapus dulu. Ini hanya satu bagian, ya satu bagian. Ini 2 bagian. Ini satu bagian kan posisinya di sini. Ini posisinya di sini. Ini posisinya di sini. Ini posisinya di sini. Nah dari sini bikinlah garis poligon yang putus-putus. Ini artinya garis poligon yang terkoreksi. Ini. Terus kemudian ke sini. Kemudian ke sini. Ini ke sini. Nah, yang ini ditutupkan ke sana. Nah, kalau yang ini putus-putus ini adalah poligon terkoreksi. Kalau yang garis merah ini poligon pengukuran. Nah, yang dipakai yang mana, Pak? Ya, yang dipakai yang poligon terkoreksi. Nah, kalau poligonnya sudah dikoreksi, baru kalian mengeplot yang profil-profil tadi. Jadi, profil-profil ini jangan diplot di poligon yang pengukuran. Karena poligon pengukuran masih salah, belum nutup. Nah, kalau sudah, ya bikinlah bikinlah profil-profil berdasarkan poligon tadi yang terkoreksi. Misalnya dari sini ke sana, terus yang ini ke sana, sana, di sana, sana, gitu ya. Misalnya, terus yang ini ke sana. Jadi gambarnya di poligon yang sudah terkoreksi. Jangan pengukuran, jangan di poligon pengukuran. Ini. Nah, ini tadi ya, ini. Jadi A, B, C, D, E. Harusnya dari E ini kembali ke A. Tetapi begitu digambar ini jadinya ke A kecil ini. Nah, dikoreksi arahnya ke sana. Ini 1 bagian, 2 bagian, 3 bagian, 4 bagian. Ya, nah akhirnya nutup di situ. Yang dipakai adalah poligon yang biru, yang putus-putus ini. Untuk menggambar profilnya tadi. Nah, ini tadi penggambaran contohnya ya. Contohnya grafis yang saya sampaikan. Tapi ada juga yang biasanya kita pandu dengan GPS. Ya, kalau dengan GPS ya, sudah lumayan karena sudah punya koordinat dan sudah pasti. Nah, catatannya perlu direkam seperti yang kalian GL1 kemarin tabelnya itu sama dengan yang pengukuran seperti GL1 kemarin. Ya. Pencatatan sama, jangan lupa. Terus kemudian jangan lupa membuat sketsa. Jadi ya, ketika kalian membuat poligon tadi, gitu, setelah kalian poligon terkoreksi, gitu. Nah, misalnya di titik 1 ini ada jalan, ya dibuatlah sketsa kasar saja dulu. Artinya nanti penggambaran sesuai dengan gambar aslinya. Oh, ini jalannya ke arah 2 begini misalnya. Terus di sini ada
Sketsanya ini di sini ada alur ke sana. Terus ini di sini mungkin ada jalan setapak yang nembus ke sini. Nah, itu di sketsa. Jadi itulah perlunya kerjasama tim, ya, kerjasama. Jadi bukan yang satu kerja, yang satu sama. Makanya paling tidak ketika pemetaan geologi begini, itu satu kelompok paling tidak ada 5 orang. Satu pegang ini untuk bikin poligon, ini ya 2 orang. 2 orang untuk profil, ya, nembak sana nanti gantian. Yang satu untuk mencatat. Ya, paling tidak butuh 5 orang. Tapi kerjasama tim, bukan yang satu kerja, yang lain sama. Terus usahakan jangan yang ukur orangnya itu terus. Jadi kalian harus gantian agar kalian bisa membaca sudut, membaca slope, gitu ya, mengukur jarak, gitu. Itu juga harus kalian terampil karena praktikum itu melatih keterampilan. Jadi nggak hanya sebatas teori. Oke, itu. Nah, oke. Sudah saya sampaikan semua cara penggunaan kompas untuk pengukuran azimut, pengukuran bidang, bidang perlapisan, bidang sesar, bidang foliasi, bidang kekar, dan juga garis-garis, serta mengukur kemiringan, baik kemiringan batuan maupun kemiringan lereng. Nah, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Mungkin jelas, Ya, Pak. ya. Jelas, Pak. Oh, jelas. Ya. Mudah-mudahan cukup jelas karena saya mencoba sesimpel mungkin, ya, tapi seakurat mungkin, seperti itu. Ada yang mau ditanyakan yang lain? Yang lain? Belum.